5 pemuda yang membuat onar di kawasan Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta ditangkap. Saat penangkapan, para pelaku mengancam warga dengan senjata tajam dalam keadaan mabuk. Lima pemuda mabuk ini ditangkap tim patroli Polres Metro Jakarta Selatan di Jalan Bayam 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pelaku diadukan warga sekitar karena membuat onar dan memukul salah seorang warga. Pelaku juga mengancam dengan senjata tajam. Menurut korban, dirinya dianiaya para pelaku tanpa alasan yang jelas saat sedang berkumpul dengan temannya. Kan saya lagi ngumpul, saya mau ambil orderan online, teman saya malah dipukulin. Nah, teman saya minta tolong dong, teriak. Nah, saya langsung nyamperin teman saya yang dipukulin itu. Langsung kunci korban. Pemuda tadinya pada nongkrong di Melawai, setelah kita himbau ke rumah masing-masing dengan keadaan mabok, udah mengarah ke rumah masing-masing, ternyata setelah nyampai di tempat kontrakannya, di sini berselisih dengan warga Petogokan dan akhirnya berantem. Kelima pemuda berikut sepucuk senjata tajam dibawa ke Polsek Kebayoran Baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selalu bikin onar dan meresahkan warga di lingkungannya, seorang preman di Nganjuk, Jawa Timur tewas dikeroyok tetangganya. Pasalnya pemirsa, warga emosi dengan perilaku korban yang sering memalak untuk mabuk-mabukan, bahkan mengancam para istri tetangga akan diperkosa. 8 warga desa Sumber Urip, Kecamatan Berbak, Nganjuk, Jawa Timur ini dibekuk polisi setelah beramai-ramai menganiaya seorang pemuda hingga tewas. Ironisnya, 2 pelaku masih di bawah umur, sementara 5 orang lainnya masih dalam pencarian. Korban merupakan pria 33 tahun bernama Evan Suhartono yang merupakan mantan narapidana yang keluar masuk penjara dengan berbagai tindak kejahatan. Evan dikenal warga desa Sumber Urip sebagai preman dengan perilaku yang meresahkan. Pengeroyokan dilakukan karena para warga emosi kepada korban yang sering membuat onar dan memalak para tetangganya untuk mabuk-mabukan. Korban juga pernah mengancam akan memperkosa istri para pelaku. Korban bahkan pernah dilaporkan karena mengancam akan memperkosa ibu kandungnya. Akibat kekesalan warga yang sudah memuncak, 13 orang kemudian merencanakan untuk mengeroyok korban. Hal tersebut dilakukan pada Sabtu malam 26 Februari di pinggir jalan desa. Korban pun tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Kurang dari 24 jam, 8 pelaku ditangkap berikut senjata tajam yang digunakan untuk menyerang korban. Masyarakat kita berhasil mengamankan 8 tersangka, di antaranya 6 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Namun dalam hal ini karena ancaman 12 tahun sehingga anak-anak juga nanti akan diproses secara hukum dan bisa kita lakukan penahanan. Korban inisial ES ini merupakan residivis 4 kali, di antaranya adalah Polres Nganjuk, Madiun dan Polres Kediri. Di antaranya pernah melakukan pencurian, penganiayaan, pengeroyokan dan juga kasus narkoba. Para tersangka dijerat pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Seorang bocah perempuan 5 tahun nyaris menjadi korban ruda paksa seorang pemuda mabuk lem di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Aksinya gagal setelah terpergok warga yang langsung menghakiminya hingga babak belur sebelum diserahkan ke polisi. Pemuda 30 tahun ini menjadi sasaran amukan warga usai mencoba memperkosa bocah perempuan 5 tahun di Desa Gunung Besar, Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Aksinya gagal setelah teman korban yang melihat kejadian tersebut melapor ke warga yang langsung mendatangi lokasi di bawah jembatan, di mana pelaku sudah tak berbusana dan korban pingsan akibat dianiaya dengan batu. Pelaku mengaku dalam kondisi mabuk usai mengisap lem dan melihat korban sedang bermain air di sungai. Melihat si korban, kemudian menarik tangan si korban, pindah ke bawah jembatan yang sebelah yang tidak ada airnya. Di situ dia langsung merebahkan si anak-anak. Dia membuka celananya dan pada saat itu si anak-anak melawan. Nah, pada saat melawan dia dihantam pakai batu sebanyak 4 kali. Merontak. Yang menyebabkan luka di bagian kepala, di belakang.
Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tanah Bumbu dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara korban yang sempat tidak sadarkan diri dirawat di Rumah Sakit Marina Permata Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu. Menyimpan dendam karena sering ditindas, 4 pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan mengeroyok temannya sendiri hingga tewas. Penangkapan para pelaku diwarnai perlawanan keluarga yang tidak percaya anaknya tega menganiaya dengan brutal. Aparat Polsek Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan menjemput pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korbannya tewas bersimbah darah. Polisi sempat mendapat penolakan dari keluarga saat akan membawa satu pelaku yang sedang tidur di kamarnya. Meski ibu pelaku histeris, polisi tetap membawa pelaku dan memberi penjelasan terkait kasus yang melibatkan anaknya. Tiga pelaku ditangkap di tempat berbeda dan satu pelaku menyerahkan diri diantar keluarganya ke Mapolsek Biringkanaya. Keempatnya mengakui telah mengeroyok korban karena dendam sering ditindas. Korban dianiaya dengan brutal usai berpesta minuman keras. Korban yang kritis akhirnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit karena luka parah di kepala. Polisi menyita 1 batu dan kunci roda yang digunakan saat mengeroyok korban. Beberapa orang pada saat melakukan 4. Kau sudah rencanakan sebelumnya? Sebelumnya, kau sudah rencanakan memang mau kau mau kau bunuh? Iya. Hah? Kau mau apa ini? Pukul. Kau mau pukul? Mau keroyok memang? Iya. Motif latar belakangnya adalah seringnya para pelaku ini dibully karena kita lihat bahwasanya korban ini seniornya mereka, dalam arti senior di lingkungannya, sehingga merasa sering dibully dan diejek, maka ketika pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibat perbuatannya, kini 4 pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Biringkanaya dan terancam pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, pengeroyokan Muhammad Akbar Abdi oleh 4 temannya terekam CCTV di pemukiman wilayah Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang dalam kondisi mabuk minuman keras sempat berusaha melawan, namun kalah jumlah. Korban meregang nyawa saat dirawat di Rumah Sakit Tajudin karena kondisinya kritis akibat luka parah di kepala. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Sudiang, Kota Makassar. Penjahat kelas kakap di Jambi tewas saat baku tembak dengan polisi. Pelaku buron selama 6 tahun setelah melakukan berbagai tindakan kriminal. Aparat Polres Batanghari Jambi melakukan gelar perkara pasca tewasnya penjahat kelas kakap Zuhdi yang diburu selama 6 tahun. Pelaku tewas dalam aksi penyergapan yang diwarnai baku tembak di Desa Mekarsari, Kecamatan Marosebo Ulu. Dalam rekam jejak kriminalnya, pernah membakar 3 rumah warga dan memperkosa terhadap warga Marosebo Ulu. Polisi juga memburunya atas perampokan dan pembunuhan. Bersangkutan Judi ini salah satu orang yang dianggap sebagai meresahkan ratusan atau bahkan ribuan orang selama 6 tahun terakhir ini. Beberapa kali upaya penangkapan oleh petugas gagal dikarenakan licinnya yang bersangkutan dan bahkan kemungkinan besar dibantu oleh beberapa orang yang memiliki maksud tujuan yang sama. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti 2 pucuk senjata api, beserta amunisi, senjata tajam, sabu, uang tunai jutaan rupiah. Oknum perwira polisi berpangkat AKBP diringkus karena diduga meruda paksa seorang siswi SMP. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.